Qalu amanna bi rabbil alamin. Penggunaan khuf tadi atau sepatu tadi dengan cara membasuh di atasnya dengan tiga sebab. Dengan tiga perkara. Apa tiga perkara itu? Yang pertama bi khala'ihima, dengan membuka keduanya atau salah satu keduanya. Jadi setelah dipakai nggak boleh buka-buka. Begitu dibuka selesai hukumnya. Mulai dari nol lagi. Jadi nggak boleh buka-buka sampai 1 hari 1 malam. Kalau dibuka nggak boleh dilanjut. Ulang lagi, bersuci dulu sampai sempurna baru pakai lagi. Nah, jadi begitu dipakai, makanya saya bilangin, ada yang mau praktek nggak? Karena nggak boleh lepas selama sehari semalam. Ustaz, gimana kalau saya pakai pagi terus siangnya saya buka? Ya sudah selesai. Nggak boleh dilanjutkan. Kan tadi ada rukhsahnya sampai sehari semalam, nggak boleh dilanjutkan, harus mulai lagi dari nol. Sudah. Kemana ini sudah kebuka? Baik. Itu satu. Yang kedua, wangqidha'il muddah, habisnya masa pakai. Kayak tadi saya bilangin, salat melebihi batas 24 jam yang pakai, batal salatnya karena habisnya masa pakai. Batas masa pakai 24 jam bagi yang mukim, 3 kali 24 jam bagi yang musafir. Enggak boleh lebih walaupun 1 jam. Bisa paham? Jadi kalau lagi sholat, contoh habisnya jam 1, ya, lalu sholat jam 1.30, batal sholatnya. Karena dia harus buka saat itu, karena sudah habis masa waktunya. Paham ya? Yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, apa-apa yang mewajibkan mandi. Keluar mani, ya itu sudah tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Karena mandi tidak boleh pakai khuf. Khuf ini hanya khusus untuk wudhu dan sholat. Kalau untuk mandi nggak boleh. Kalau begitu kita sudah bersenggama dengan istri, mau mandi wajib, karena mau sholat subuh, wajib buka. Sudah selesai. Pemakaian khuf sudah dianggap batal. Kenapa batal? Karena sudah memenuhi salah satu dari 3 sebab. Membuka salah satu atau keduanya. Yang kedua, habisnya masa pakai, masa rukhsah, masa keringanan. Yang ketiga, adanya sebab mandi. Mandi maksud di sini mandi wajib. Clear sampai di sini? Nah, kita ulangi sedikit biar mudah. Apa itu khuf? Atas sejenisnya. Ya. Kapan khuf itu bisa digunakan? Ada pertanyaan. Kapan khuf itu bisa digunakan? Pada saat kita cuma berwudu lalu melakukan sholat. Tidak boleh untuk mandi, tidak boleh. Apa syarat yang memboleh? Apakah syarat yang wajib terpenuhi agar penggunaan khuf itu boleh dilakukan? Yang pertama, kita harus memakai khuf itu setelah sempurna kita bersuci. Jadi wudu dulu sampai sempurna baru dipakai. Yang kedua, sepatu yang dipakai tersebut menutupi mata kaki. Yang ketiga, sepatu yang dipakai tersebut bisa digunakan berjalan, artinya dia tahan. Yang keempat, dia wajib suci, nggak boleh kena najis. Kalau terkena najis, sudah, lalu tidak bisa lagi dipakai untuk sholat. Yang harus dibuka, mau tidak mau. Ya kan? Atau yang keempat, yang kelima, yang terakhir, tidak ada rembesan air ke dalam. Maka itulah menyebabkan kaos kaki tidak bisa dipakai bagi sebagian ulama. Walaupun sebagian ulama lain ada yang membolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ingat, batas untuk memakai khuf itu bagi mukim 1 hari 1 malam atau 24 jam, bagi musafir 3 hari 3 malam atau 3 kali 24 jam. Dihitung bukan pada saat pakai, tapi pada saat kita berhadas setelah memakai.
Walaupun kita pakai misalkan jam 7 pagi, berhadasnya jam 7 malam, dihitungnya tetap dari 7 malam. Karena dihitungnya bukan dari 7 pagi, bukan saat pakai, tapi saat berhadas setelah dipakai. Nah, karena tadi kita pakai dalam kondisi kita sudah suci kan? Nah, pada saat kita berhadas, saat itulah dihitung. Jadi kalau kita pakai jam 7 pagi, maka berakhirnya bukan jam 7 pagi besok. Tunggu dulu saatnya kapan kita berhadas. Kalau hadas kita terjadi jam 7 malam, berarti jam 7 malam besok baru selesai. Paham ya? Dan ini jadi batal apabila terjadi 3 perkara. Atau salah satu dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? 1. Membuka khuf dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Selama dia sudah terbuka, sudah batal. Datang anak kita dibukain, kita nggak tahu, udah kebuka, batal. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, karena habisnya masa. Apabila sholat dilakukan ketika habisnya masa sholat itu tidak sah, wajib diulang. Yang ketiga, apabila ada sebab yang mengharuskan kita untuk mandi wajib. Apa sebab yang haruskan mandi wajib? Yang 6 tadi itu. 3 bagi laki-laki, 6 bagi perempuan. Nah itu balik lagi ke hukum yang sebelumnya. Kalau ada 6 sebab yang haruskan mandi, tidak boleh berlaku lagi untuk menyapu di atas kasut. Nah teman-teman, kalau nanti misalkan naik gunung, mau gathering di alam bebas segala macam, ya pakai patubut dari sini, ya ambil wudhu, bersuci, nggak usah buka-buka lagi. Kalau melewati batasan yang dituju itu sesuai dengan batasan kita bisa mengqashar sholat, ya jaraknya, maka boleh digunakan 3 hari 3 malam, nggak usah dibuka-buka. Nah, biasanya itu bau kalau dibuka pasang, buka pasang itu bau biasanya. Tapi kalau dipakai terus dalam kondisi kering, makanya tadi harus tidak boleh ada rempesan air, insya Allah nggak bau. Apalagi kalau tempatnya seperti di puncak yang dingin itu, pasti tidak bau. Apa? Ya nggak mandi, nggak boleh buka kan? Nggak mandi. Caranya bagaimana? Ya namanya di gunung misalkan mana ada air mandi, ya kan? Mandi air hujan. Kalau mandi air hujan bagaimana? Ya kalau hujan nggak tempatnya bukan mandi dalam arti kata mandi wajib, mandimu mubah, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai niat. Apa beda mandi mubah sama mandi wajib? Niat saja. Karena mandi mubah ada juga yang keramas rambutnya. Nah, selama tidak diniat tidak dihukum ibadah. Tapi kalau mandi wajib begitu ada niat langsung dihukum ibadah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan tidak? Saya persilakan sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sampai di sini saja, dan insya Allah 2 minggu lagi kita akan bicara tentang tayamum, hukum tentang tayamum dan tentang najis. Ya, kita akan bicara masalah tayamum dan masalah najis, insya Allah. Baik. Saya kira ini saja pembahasan kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi yang ingin ngamalin, bagi yang ingin praktek silakan, karena memang hukumnya jaiz. Hukum jaiz itu artinya boleh, mubah. Mau pakai boleh, nggak pakai nggak apa-apa. Tapi kalau mau menggunakan kesulitan, siapa tahu mungkin teman-teman tiba-tiba pergi ke Rusia, ya kan? Di Rusia itu ada musim dingin itu sampai di bawah minus 7. Itu kalau dibuka kakinya, insya Allah nggak bisa diangkat, nggak ada rasa, maka orang pakai terus. Dan itu bisa sebulan. Nanti bagaimana kan Ustaz kalau di rumah kan sehari semalam, nah diupdate, habis sehari semalam buka, cuci, keringin kan, pakai lagi sehari semalam, gitu aja, update terus, nah, sampai seterusnya. Nah selama sholat itu ya jangan dibuka-buka, nah, karena ini bagian dari rukhsah bagi orang, khususnya di tempat-tempat yang sangat dingin. Arab termasuk ada wilayah-wilayah yang dingin. Di Mesirnya saya pernah merasakan sampai plus 3 derajat Celcius. Itu dinginnya. Jadi bukan cuma malam dingin. Jam 12 siang pun dingin. Jam 12 siang pun kita pakai baju tebal.
Jadi nggak mesti. Kalau subuh habis wudhu pakai air panas. Pakai air panas. 15 menit kemudian air panas itu jadi dingin, bergetar tubuh kita. Coba bayangkan kalau berwudunya pakai air dingin. Langsung kita berdiri di situ nggak bergerak. Saking dinginnya. Coba bayangkan kalau terjadi di wilayah kutub yang lebih dingin lagi. Maka pensyariatan ini menunjukkan betapa Islam menghargai manusia. Betapa Islam memanusiakan manusia. Jadi ini rahmat bagi manusia. Maka hukum ini wajib kita ketahui. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Kan pada bab sebelumnya di malam minggu kita cerita tidak ada yang tahu di mana kuburan. Kuburan kita akan digali. Ya kan? Saya lahir di Aceh, belajar di Kairo, ngajar di Depok. Meninggalnya tiba-tiba mungkin nggak mau saya maunya di Rusia. Biar kenapa? Biar bisa pakai khuf. Karena materinya lagi khuf. Nah, ya kan kalau Malaysia kan sama kayak Indonesia. Di Rusia biar bisa pakai khuf. Nggak buka-buka kalau musafir 3 hari 3 malam lagi kan. Nah, yang ngerasakannya. Kan kita bisa saja kan? Nah, bisa saja. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ada orang suruh ke sana, pergi ke sana kapan ngajar. Saya ada ngajar Depok kasih orang lain aja. Saya ke sana. Di sana kurang pendai, di sini banyak pendainya. Misalkan di sini sudah ada generasi penerus misalkan. Siapa? Nah, Ashraf lah. Cuma jangan ketika mengajar jangan tidur. Ini lagi mengajar tidur enggak. Ngeri itu anak buah, apa namanya, orang yang anak murid itu kalau kita tidur, gurunya mau tidur gimana? Nah, ya. Tapi insya Allah kalau mengajar tidak tidur. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Tapi kira-kira apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami ya. Kalau ada nanti bisa kita pertajam. Sampai di sini saja. Silakan dibaca doanya Arif.